Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min 'ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita terus memperbaharui rasa syukur kita, iman kita pada Allah SWT, sehingga kita terus berada dalam keridhaan dan kecintaan Allah SWT. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya insyaallah. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mohon maaf sudah beberapa 2 bulan ya, karena berada di perjalanan. Bulan lalu kami berada di Doha, Qatar ya. Ada undangan ulama, pertemuan ulama dunia untuk Palestina, membahas tentang masa depan umat Islam di Gaza dan Palestina yang sekarang timpa menghadapi genosida, penjajahan yang luar biasa ya, dari Zionis Israel. Semoga mereka mendapatkan kemenangan insyaallah, dan semoga Israel segera dihapuskan ya dari tanah Palestina insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ini kita setelah bulan haji dan Idul Adha, kita juga berdoa kepada Allah SWT semoga saudara-saudara kita yang naik haji terima hajinya insyaallah, jadikan haji yang mabrur dan mereka pulang ke Indonesia dalam kondisi selamat insyaallah dan sehat walafiat. Ini dalam catatan saya kita sudah sampai pada kitab Tazkiyatun Nafs, ini judulnya Minhajul Mu'min ya. Bagaimana kita menguatkan, meningkatkan level kita dari muslim menjadi mukmin. Mukmin ini memiliki karakter yang berbeda dengan sekedar muslim. Karena imannya kuat ya, hatinya, jiwanya diisi dengan iman dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara yang membuat kita itu menurun keimanannya, ya, ada beberapa hal yang membuat kita tuh levelnya turun dari mukmin, apalagi muttaqin itu. Yaitu ada semacam fenomena kekufuran yang kita lakukan tapi kita tidak sadari. Kekufuran tapi tidak disadari banyak orang. Ada 20
ya, fenomena kekufuran ini. Kita sudah sampai pada fenomena yang ke-11 ya. Yaitu kita terkadang lebih ridho, lebih senang kalau memegang hukum selain hukum Islam, selain hukum Allah. Ar-ridha, adamur ridha bittahakum ila lillahi wa li rasulih. Tidak ridho dengan hukum Allah dan Rasulnya. Menolak, tidak, agak berat memegang hukum syariat Allah. Ya, tidak semua hukum itu kemudian membuat hati kita itu lega, membuat emosional kita itu pas dengan emosional kita kan. Ya. Seperti misalnya jihad, hukum jihad. Kadang kita nggak senang. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalian perintah jihad itu kalian benci, tidak suka. Tidak suka dalam hati. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terjadi ketidaksukaan terhadap perintah Allah itu bagian dari kemusyrikan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berjihad, berperang, tapi kalian tidak suka. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang kalian suka itu belum tentu bagus buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebaliknya, jihad, perang yang kita tidak suka itu justru itu baik buat kalian. Masya Allah. Nah, orang Palestina itu sudah nggak punya al-kurhu fil qital, ketidaksukaan pada jihad itu. Mereka semua nggak mau keluar dari Palestina itu karena ingin jihad, karena ingin mati syahid di situ. Rasa takut itu sudah hilang karena sudah 9 bulan hidup di antara kematian. Ulama Palestina itu ngomong sama kami, kondisi Gaza sekarang, kata beliau, itu kami di Gaza itu lari dari kematian kepada kematian. Karena disuruh pindah ke utara, dibantai di utara, dibom di utara, dari atas. Lari ke selatan, dibom ke selatan. Lari ke Rafah, digenosida di Rafah. Jadi tidak ada pilihan kami kecuali syahid. Tidak ada lagi kurhun itu, tidak. Nah, yang kita yang senang-senang hidup di dunia ini kadang tidak suka kematian. Jangankan perang, kematiannya kita nggak suka. Sakit sedikit aja kita udah takut. Nah, ini rasa takut dengan jihad, tidak mau, benci dengan hukum atau perintah Allah itu bagian dari kekufuran, Bapak. Makanya tidak boleh kita ya mati, takut mati itu manusiawi. Tapi takut berjihad di jalan Allah, itu bertentangan dengan iman kita. Kenapa? Karena Allah SWT sudah menjelaskan ya dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak disebutkan, kata Allah SWT, demi Tuhanmu tidak beriman mereka. Tidak beriman mereka. Iman yang enggak ada. Siapa itu? Kalau mereka tidak menyerahkan hukum kepada engkau Muhammad tentang masalah yang mereka perselisihkan. Ya. Dan haraja mimma qadaita, ya. Lalu kemudian mereka merasa berat terhadap keputusan yang engkau ambil. Jadi kalau Nabi Muhammad suruh kita jihad, itu kan keputusan Nabi Muhammad, keputusan Allah, hukum Allah.
Lalu kemudian wa yusallimu taslima, sebelum mereka menghilangkan rasa berat itu dan pasrah sepasrah-pasrahnya terhadap hukum Allah, perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita hilangkan dari hati kita. Jangan sampai kita benci jihad, benci perintah Allah. Ada juga yang ibu-ibu tidak suka hukum Allah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan seluruh sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semua ta'addud namanya menikah lebih dari satu. Tapi yang sesuai syarat yang bagus, yang adil. Yang adil pun sekarang orang nggak suka. Apalagi ibu-ibu ya, orang nggak suka. Padahal itu hukum Allah, ada dalam surat An-Nisa, dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh seluruh sahabat salafus saleh dan para kiai yang masih kuat imannya zaman dulu. Sekarang banyak dibenci sama orang. Hukum Allah, perintah Allah, syariat Allah itu gak suka. Itu fenomena kekufuran Bapak sekalian, diantaranya. Yang kedua, yang ke-13 Bapak sekalian, fenomena kekufuran. Walaupun kufur itu ada besar dan ada kecil. Ada kufur yang mengeluarkan kita dari Islam, ada kufur yang tidak mengeluarkan kita dari agama ini, tapi terjadi dosa besar, ya, dan tertolak amal. Jadi dia tidak sampai kafir, tapi amalnya tidak diterima. Yang ke-13 ini Bapak sekalian, mura'atun nas. Kalau beramal itu selalu ingin dilihat, dipandang oleh orang lain. Saya menjelaskan ini Bapak sekalian, satu pertemuan hanya tentang riya itu. Contoh begini Pak, kita ini level ibadah kita itu, kalau usia kita ini yang sudah 30-40 tahun ke atas, bukan lagi hanya sekedar bagaimana kita rajin ibadah, itu sudah selesai levelnya itu. Bagaimana kita berjuang untuk bisa ibadah, sudah selesai level. Bisa ke masjid, itu sudah selesai. Yang di atasnya itu lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana ibadah kita itu betul-betul ikhlas karena Allah itu. Ini yang berat Bapak Ibu. Lebih berat daripada kita berjuang untuk masuk masjid, salat di masjid. Lebih berat daripada kita berusaha untuk tepat waktu salat. Apa itu? Berusaha agar supaya hati kita itu ikhlas betul-betul hanya karena Allah ibadah. Kenapa? Karena syaitan itu menggoda kita begitu halus Bapak Ibu. Halus sekali. Coba kalau kita renungkan ya sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Kita lagi sholat saja itu bisa riya. Lagi sujud saja bisa riya. Bapak Ibu. Lagi ngaji begini saja bisa riya kita. Saya sudah ngaji ngomong sepulang ngomong sama istri. Saya tadi ngaji. Dari awal saya sampai akhir saya dengar. Lalu timbul rasa senang, kata istrinya, bagus. Timbul rasa senang. Sudah riya Bapak Ibu sekalian. Padahal sudah ngaji, sudah sholat. Coba, cara kerja riya itu dahsyat Bapak Ibu. Bapak Ibu sholat di sholat shaf pertama itu. Alhamdulillah sudah sholat di shaf pertama. Lalu Bapak merasa bangga itu. Alhamdulillah subuh hari ini saya sholat shaf pertama. Yang lain hanya di shaf kedua dan seterusnya. Saya lebih hebat. Selesai, pahala Bapak tadi hilang semua. Shaf pertama udah bangun subuh-subuh dari jam 3 jam 4. Jadi cara kerjanya Bapak Ibu sekalian, syaitan itu luar biasa untuk menghapus amal kita itu. Apalagi di zaman sekarang. Ya,
mau ngaji disut kayak ini. Ulama sekalipun yang zuhud itu bisa ria zaman sekarang. Saya misalnya dengan pengajian, tahu saya kalau ini ada videonya. Oh, nanti kalau di-upload di YouTube bagus juga. Selesai amalnya. Cara kerja ria itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita? Jadi perjuangan kita itu bukan hanya melawan kita bisa masuk sholat tepat waktu di masjid, tapi bagaimana hati kita ini tidak dirusak oleh ria itu tadi. Bahkan kita pakai peci, Pak, peci bagus. Wah, ini peci baru ini, nanti dilihat teman agak bagus pecinya. Udah ria, selesai pahala kita masuk masjid. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah punya perasaan seperti itu, kita nggak bisa jamin kalau kita mukmin. Bisa jadi kita munafik. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang munafik itu yuraunan nas. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Ayatnya begitu memang. Apabila dia mau sholat itu malas, berat sholat. Nah, kita berjuang untuk sholat subuh berat itu aja sudah berat. Nah, kalau kita lolos di situ, apa kata Allah SWT? Yuraunan nas, ria dengan manusia, pamer, pengen dilihat ibadahnya, kerjanya dan seterusnya, penampilannya pengen dilihat manusia. Bukan hanya ingin dilihat Allah, tapi ingin dilihat orang. Nah, yang ketiga itu apa kata Allah? Ini sifat munafik Bapak Ibu sekalian ketika beribadah. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dalam sholat pun enggak ingat Allah. Kalaupun ingat Allah sedikit saja. Kapan itu? Ketika sujud doang ingat Allah. Selain itu enggak kemana-mana ingatannya. Satu hari saya tadabburi, saya renungi ayat ini, Pak. Lalu dalam hati saya ini munafik bisa jadi. Ini ayat munafik, surat An-Nisa. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Sifat munafik yang pertama itu apabila sholat malas, berat. Yuraunan nas, selalu ria kalau beramal. Selalu ingin dilihat orang, dinilai orang. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Kalaupun dia sholat, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, kadang kita tuh sholat khusyuknya tuh ketika takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar lepas udah kemana-mana tuh ingatan, nggak ingat Allah lagi. Masuk ke munafik, Bapak Ibu. Ini namanya tazkiyatun nafsi, itu membersihkan jiwa kita dari hal-hal ini. Kita evaluasi amal kita ini. Jangan pernah kita merasa hebat. Makanya orang dulu makin hebat, makin dahsyat ibadahnya, makin tawadhu, makin takut. Ini sebutin al-khauf war raja. Takut amal ini tidak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendirikan Ka'bah dengan anaknya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini ayat Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadabburi, Masya Allah. Ini surah Al-Baqarah. Ini enak dibaca ketika musim haji. Ketika Ibrahim alaihissalam, kata Allah, mengangkat pondasi Ka'bah pertama kali bersama anaknya Ismail. Dia berdoa, ya Allah, terimalah amal kami ini, ya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau kita baca begitu saja, biasa-biasa aja nih ayat tentang sejarah berdirinya Ka'bah saja. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, mengandung makna yang luar biasa. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mendirikan Ka'bah? Di zaman itu nggak ada manusia, Pak. Dia, istrinya sama Ismail doang gitu. Suku Mahzum itu suku Jurhum itu belum datang. Bapak Ibu,
Masih di tempat sunyi, padang pasir itu didirikan itu Ka'bah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam doanya apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah pekerjaan ini ya Allah, jihad ini ya Allah, mendirikan Ka'bah ini. Kalau engkau tidak terima, berdoa agar supaya diterima. Padahal itu perintah Allah dan udah pasti diterima. Kenapa Nabi Ibrahim masih berdoa begitu? Karena khawatir ada tujuan-tujuan lain dalam hatinya dan anaknya. Coba bayangkan. Padahal nggak ada manusia. Bagaimana kita ini beramal, banyaknya manusia kayak gini? Sulit untuk tidak riya itu. Makanya ada hadis yang sangat ditakuti oleh para ulama. Hadis riwayat Muslim, sahih. Ya, ini hadis qudsi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada orang alim ulama meninggal dunia, lalu di akhirat ditanya sama Allah, kenapa engkau menuntut ilmu jauh-jauh, lalu kemudian berdakwah? Ulama, kata ulama ini, ya Allah, aku menuntut ilmu agar supaya aku punya ilmu sehingga aku bisa berdakwah. Apa kata Allah? Kazzabta, ente bohong. Engkau menuntut ilmu agar supaya disebut alim. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, agar supaya disebut ulama. Faqad qila, dan sudah disebut engkau ulama. Coba. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat, seret dia ke neraka jahanam. Tidak ada gunanya ilmunya, ulamanya. Apalagi kita ini haji, pingin dipanggil haji Pak, boro-boro mabrur, yang kembalinya dosa aja semua. Mohon maaf ini agak, kenapa ini, bagaimana riya ini Bapak Ibu sekalian. Yang ke 13 ini, mura'atun nas, menghancurkan semua amal kita. Nah, level mukmin Bapak Ibu sekalian, dia tidak lagi berjuang sekedar bisa sholat di masjid. Udah selesai itu, udah beres. Level mukmin itu dia berjuang bagaimana hatinya ini bersih terus dalam ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru itu levelnya tinggi itu. Nah, kita levelnya udah begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau masih malas itu bukan itu lagi level kita. Yang ke-14 itu al-qiyamu qusala, tadi sudah sekalian itu. Salat ini agak berat. Adamu dzikri illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mengingat Allah ini Bapak Ibu sekalian, kita jangankan di luar sholat bisa ingat Allah, dalam sholat aja kadang kita terganggu ingat sholat, mengingat Allah SWT. Makanya kata Allah, aqimus sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Bagaimana kita sehari-hari tanpa sholat? Di luar sholat, apakah kita mengingat Allah? Level mukmin itu Bapak Ibu sekalian, tidak lagi hanya sekedar ingat Allah itu dalam sholat. Khusyuk itu udah sebenarnya itu udah pekerjaan dia sehari-hari itu, khusyuk itu. Yang harus dia kuatkan adalah bagaimana dia terus mengingat Allah walaupun dia di luar sholat. Makanya para ulama, para zuhud, para salafus soleh zaman dulu itu sekalian, sangat sedikit ngomongnya itu, sedikit. Apalagi kongko-kongko itu nggak ada itu sekalian ya. Ngobrol apa namanya, kafe, duduk di kafe ngobrol, nggak tahu apa yang diobrolin. Mereka sudah sibuk, kalau sudah nggak dakwah, nggak kerja, di luar sholat tuh, mereka udah zikir, subhanallah. Usahakan setiap waktu itu ingat Allah, nggak putus dengan Allah. Wah ini berat Bapak Ibu zaman kita nih. Sudah lihat HP, boro-boro ingat Allah, maksiat yang kita lihat. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah. Ya, disinilah proses tazkiyatun nafs itu. Terus kita bersihkan jiwa ini. Jadi jangan pernah kita merasa sombong, merasa sudah paling sunnah, paling soleh. Nggak bisa luput kita ini.
Kalau antum paling soleh, paling sunnah, apakah antum tidak pernah putus zikirnya kepada Allah? Kalau kita sudah pernah enggak putus zikirnya, ingatnya kepada Allah di luar sholat, itu orang hebat. Baru kita ngaku paling soleh. Kalau kita ini masih sibuk dengan ini, apalagi sibuk dengan dunia, otak kita di dunia semua. Masya Allah. Makanya selevel Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dipuji orang, wahai Abu Bakar, engkau orang soleh, luar biasa, engkau menemani Nabi, mengganti Nabi, dijamin masuk surga. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Allahumma gfirli lima la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui tentang aku. Ente lihat bagus-bagus, enggak tahu saya ini berjuang melawan riya, berjuang melawan godaan syaitan. Kadang kita terseok-seok menghadapi godaan syaitan yang luar biasa itu. Waj'alni khairan mimman la ya'lamun. Jadikan aku lebih baik. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, ya Allah. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kita? Antum soleh banget. Oh ya, alhamdulillah, memang anak soleh. Habis sekali. Ya. Apalagi meremehkan ibadah orang. Allahu akbar. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian memuji diri kalian. Dialah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Allah. Makanya ulama dulu, ya, Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi itu makannya cuma sekali sehari, Pak. Kenapa? Nggak mau dia makan banyak-banyak dunia ini. Nggak mau makai banyak-banyak dunia ini. Nanti pertanggungjawabannya susah di hadapan Allah, Bapak Ibu. Saya pernah sebutkan, sering saya sebutkan, jangankan mobil rumah kita, Bapak Ibu sekalian, tusuk gigi yang kita tidak pakai di rumah itu ditanya oleh Allah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita beli tusuk gigi itu nggak dipakai itu. Bagaimana baju kita, pakaian kita, tas kita selemari nggak dipakai? Kan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika, maaf saya minum sih. Suatu ketika Rasulullah SAW minum susu itu, satu gelas, dikasih oleh sahabat, ini susu ya Rasul. Saya lihat engkau udah lama enggak minum susu. Rasulullah SAW ambil susu itu dengan semangat beliau minum. Ketika tegukan yang kedua dilepas. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti minum? Kata Rasulullah, ketika saya minum tadi saya ingat satu ayat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kemudian kalian pasti ditanya setiap teguk nikmat yang diberikan kepada kalian. Berhenti minum susu, susu doang. Kita ini banyak hal yang sudah kita nikmati, akan ditanya oleh Allah SWT. Bapak sekalian, level mukmin itu begitu, Bapak sekalian. Semua ini diperhitungkan oleh Allah, tidak sembarang. Makanya orang dulu sampai hancur di badan tuh baju baru diganti. Karena akan ditanya sama Allah. Kalau enggak masih bagus pengen diganti, kasih orang dulu itu. Saya salah satu kebiasaan saya itu, Bapak sekalian, kalau pulang kampung itu bawa baju bekas. Karena orang kampung itu baju bekas kita yang di kota ini seperti baru menurut mereka. Itu bermanfaat. Jadi jangan mudik doang, bawa itu baju-baju kita yang enggak dipakai, kasih orang miskin, masih dia pakai. Sehingga kita tidak buang begitu saja. Akan ditanyakan oleh Allah, berapa kita beli? Mubazir dan sebagainya.
Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang ke 16, as-sukhriyatu minal mu'minina walazmuzuhum fis sadaqati alladhina yalmizuna as-sadaq al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladhina la yajiduna juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum lahum 'adzaban alim. Meremehkan orang. Itu juga Bapak Ibu sekalian. Ini perasaan remeh, orang itu rendah, dia aja yang paling tinggi itu. Ini juga bahaya. Ya, orang-orang yang diancam azab ini termasuk yang diancam azab itu adalah meremehkan orang lain, menganggap enteng sedekah orang. Apa sih ngasihnya semua sedikit, bagiin kurban cuma 3 ons misalnya. Jadi sedekah orang seberapa apapun kita hormati. Itu juga bagian dari kekufuran, kufur nikmat namanya. Kita kadang dikasih nggak bersyukur. Kenapa tidak berterima kasih? Karena jumlahnya tidak sesuai persepsi kita. Lalu kita tidak bersyukur. Kok ngasihnya begitu? Saya tadi perhitungannya ngasihnya sekian, tapi ternyata dia ngasihnya sedikit. Lalu kita nggak bersyukur. Itu kata Allah, walahum azabun alim. Surat At-Taubah ayat 79. Yang ke-17, takzibu wa'dallahi wa rasulih. Tidak yakin, tidak percaya pada janji Allah dan Rasulnya. Ini kita Bapak Ibu sekalian mengalami al-ya'as, frustasi luar biasa ini umat ini. Melihat umat Islam yang dijajah dan seterusnya, kita itu nggak punya harapan bisa menang itu. Ya, negara-negara, jadi bukan bentuk orang saja, tetapi umat ini 2 miliar ini Bapak sekalian. Itu ketika Hamas ingin melawan Israel itu mereka udah selesai Hamas, nggak bakal menang, udah mati semua, udah hancur, nggak usah dibantu, sia-sia. Kenapa? Karena tidak yakin terhadap janji Allah, bahwa kata Allah, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil dalam sejarah umat manusia melawan kekafiran, kemungkaran, kejahatan itu, kelompok kecil itu selalu menang melawan yang besar. Tapi janji Allah ini kita lupa sekarang. Israel itu Bapak Ibu sekalian, 500.000 tentaranya. Belum dibantu tentara bayaran dari Eropa, dari Amerika. Kurang lebih 1 juta tentaranya itu, Bapak. Bahkan saya dengar dari ulama Gaza itu, kata mereka 80% kekuatan militer dunia itu membantu Israel. 80%. Jumlah tentara di Gaza itu hanya sekitar 36.000. Bisa bertahan 9 bulan, Pak. Bapak Ibu sekalian, sudah 9 bulan sekarang. Kenapa? Karena mereka yakin dengan janji Allah itu. Coba kalau kita ke Gaza, tanya aja itu ibu-ibu, tukang sayur apa segala itu, tukang masak itu. Kamu kenapa nggak keluar ke Gaza? Saya ingin syahid di sini dan Allah akan menangkan kami. Walaupun tidak ada orang Islam di dunia ini membantu kami. Ngomongnya begitu, ibu-ibu itu. Kenapa? Mereka janji, yakin dengan janji Allah. Subhanallah. Anak-anak umur 7 tahun ditanya, kenapa kamu nggak takut? Enggak takut. Itu Netanyahu, kata dia, berani karena pakai senjata. Coba tangan kosong sama kami. Anak kecil 7 tahun. Jadi apa namanya Bapak Ibu sekalian, tawakalnya. Ada lagi ini dokter dari Jordan cerita Bapak Ibu sekalian. Anak kecil umur 12 tahun diambil dari reruntuhan bangunan yang dibom itu, patah ini. Lalu kemudian dirawat di rumah sakit, disuntik sama dokter tuh. Kata anak ini, wahai paman, pelan-pelan, saya minta tolong pelan-pelan suntiknya agar supaya tidak terlalu sakit. Lalu kemudian disuntik sama dokter.
Setelah disuntik nangis. Kata dokternya, kenapa kamu nangis? Nah, apa saya terlalu kencang suntiknya? Kata anak itu, saya nangis bukan karena sakitnya dokter, tapi saya malu sama Allah. Baru kali ini saya minta tolong sama orang, sama manusia. Selama ini kami biasa minta tolong sama Allah saja. Coba umur 12 tahun, Pak. Malu minta sama Allah karena sudah minta tolong sama dokter agar supaya jangan terlalu sakit. Selama ini kamu udah dibom, minta tolongnya sama Allah saja. Jadi Bapak-Ibu sekalian, keimanan yang luar biasa dahsyat. Saya kembali ke sini, kita bandingkan zaman di negara kita, Masya Allah, kita ini panjanya luar biasa. Digigit nyamuk aja kadang kita udah nggak khusus sholat. Jadi memang harus kita tingkatkan Bapak sekalian. Yang ke-18 al-halaful al-kadhib, suka bersumpah palsu. Apabila sudah terdesak, udah nggak bisa jujur lagi, udah palsu aja sumpahnya. Al-farah bi musibatil mu'min, ini lebih parah. Bahagia, senang melihat orang mukmin itu susah. Wa in tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Ini orang munafik dan orang kafir begitu. Senang kalau orang Islam itu dapat masalah. Yang ke-20 Bapak sekalian, ini yang terakhir. Ya, tasbitu azaimil mu'min, suka jatuhin semangat orang iman, orang Islam. Ini fenomena kemunafikan ini Bapak-Ibu sekalian. Kemarin ini kalau saya munafik i'tiqadi, itu ideologi. Fenomena kemunafikan. Jadi kalau sering ngasih tahu orang Islam itu nggak bakal maju, ini munafik. Orang Islam itu nggak bakal kaya. Memang sudah kayak gitu. Dia orang Islam, tapi kalau sama orang Islam begitu, meremehkan menjatuhkan semangat orang beriman. Kenapa kita kerja sama Cina? Karena Cina itu memang takdirnya mereka yang menguasai dunia ini. Kita ini nggak mungkin maju. Hati-hati Bapak sekalian. Kenapa suka kerja sama orang kafir? Orang kafir itu memang punya bakat kaya. Kalau kita itu nggak punya bakat kaya. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, hal-hal ini harus kita bersihkan dari hati kita. Dua saja ini, kalau sudah 20 ini ada di hati kita. Kalau nggak kufur, munafik. Kalau nggak kufur, munafik. Auzubillah, summa auzubillah. Oleh karenanya di dalam ayat ini surat At-Taubah diceritakan karakter-karakter ini banyak di surat At-Taubah Bapak Ibu sekalian. Karena surat At-Taubah itu turun tentang perang Uhud dan seterusnya. Ketika di Mekah itu nggak ada munafik. Nggak ada munafik. Semua orang kuat imannya. Ketika marhalah Makkiyah selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah membina umat. Kenapa? Karena tidak ada dunia di situ, Pak. Semua perjuangan, semua keikhlasan, ketulusan. Masuk Islam itu betul-betul tulus. Jadi kenapa orang Islam pertama di Mekah itu masuk Islam itu susah? Ancamannya dibunuh sama tuannya, sama orang kafir Quraisy. Kenapa Bapak sekalian? Allah ingin yang Islam itu betul-betul tulus, murni gitu. Tapi ketika di Madinah, orang masuk Islam itu bukan lagi karena ketulusan, karena terpaksa. Makanya muncul banyak munafik. Ya. Yang kedua, materi dibukakan ketika di Madinah, harta rampasan, ghanimah, al-fai dan seterusnya, banyak harta rampasan. Dunia terbuka, penaklukan negeri dan seterusnya. Banyak orang-orang pura-pura soleh, pura-pura beriman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Zaman kita ini kan hampir tidak ada penderitaan. Dunia dibukakan kita.
Makanya kata Rasulullah SAW, mal faqru akhsha ilaikum. Bukan miskin yang aku takutkan kepada kalian, tapi yang aku takutkan itu adalah ketika dunia dibukakan kepada kalian, lalu kemudian saling saling berebutan dunia itu, seperti sebagaimana umat terdahulu berebutan. Lalu kalian saling berebutan, lalu kemudian saling bunuh, saling ini seterusnya, dan kalian masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, rahmati Allah. Ya, semoga kita terhindar dari 20 karakter munafik dan kekufuran ini, Bapak-Ibu. Kita akan lanjutkan insyaallah. Ini fenomena munafik dan kekafiran. Bulan depan kita akan bahas fenomena kemusyrikan. Musyrik ini lebih halus lagi, Pak. Bisa jadi kita terdapat karakter ini, tapi kita tidak sadari. Oleh karenanya dengan ngaji ini kita bisa bersihkan ini ya dari hati kita, insyaallah, dari kehidupan kita. Ini barangkali Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan silakan, atau menambahkan, atau testimoni dan sebagainya silakan. Nanti ada 10 menit lagi syuruk insyaallah. Fadhol. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian rahmati Allah. Pertanyaannya, setelah beramal kita ceritakan sama istri sama keluarga, apakah ini masuk riya atau sombong? Ini tergantung hatinya, Pak. Riya itu di sini. Sifat riya itu, nifak dan seterusnya itu di hati. Kalau kita ceritain tadi agar supaya istri kita itu termotivasi untuk ibadah seperti yang kita lakukan, itu bukan riya, justru bagus, pahala. Cerita. Kalau kita ceritakan selain itu, itu bisa berbahaya. Misalnya biar supaya istrinya segen sama dia, oh dia ahli ibadah, masuk riya, segen. Bukan untuk dipuji-puji kan? Mau dipuji tinggi banget. Ini biar istri saya ini hormat, bahwa saya orang yang sering ke masjid. Itu udah riya, Pak, karena ibadahnya semua untuk istrinya. Atau anaknya, biar anaknya menganggap dia hebat. Itu udah riya. Tapi untuk memotivasi anak kita, istri kita, coba kayak ayah ini sering ke masjid, kenapa kalian tidak bisa ke masjid? Seperti itu enggak masalah. Makanya memang harus di-manage hati ini. Kita masuk riya apa enggak? Bisa kita evaluasi sendiri. Kayaknya saya tadi bukan karena Allah tadi, saya karena ingin diri saya tadi. Jadi semua hal ibadah kita ditujukan untuk kepentingan diri kita, Pak. Agar supaya orang ditujukan untuk selain Allah, untuk kepentingan diri kita, itu riya. Bahkan meninggalkan amal untuk kepentingan diri kita, bukan untuk karena Allah, itu riya. Nah, kalau begitu saya nggak usah sering ke masjid, biar nggak disebut riya. Itu riya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Itulah riya juga. Jadi melakukan amal, meninggalkan amal bukan karena Allah, itu riya. Bapak Ibu, ngajak orang mengerjakan sunnah agar supaya disebut dia ahli orang yang paling sunnah, riya, Bapak. Selesai amal. Ya. Jadi hati-hati kita teriak-teriak Islami itu lebih Islami.
bisa dipastikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan untuk dirinya, tapi untuk kelompoknya. Lihat kelompok saya lebih bagus. Ria Bapak Ibu. Mungkin bukan untuk kelompoknya, tetapi untuk negaranya. Lihat nih saya, nasionalisme saya luar biasa. Bukan karena Allah. Masuk ria, Pak. Bayangkan. Ya. Ada yang haji baca Pancasila, lagi tawaf Ka'bah pakai Pancasila. Batal ibadahnya itu. Enggak diterima oleh Allah SWT. Suka beribadah untuk Pancasila. Beribadahnya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dan seluruh agama kalian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kelompok orang atau yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bagus sekali pertanyaan ini, banyak mengandung syubhat. Yang pertama, memang tidak semua negara Arab membantu Palestina. Ada beberapa negara yang luar biasa bantuannya terhadap Palestina, terhadap Gaza. Itu Qatar, dahsyat Qatar itu. Qatar itu semua pejuang Hamas itu ada di Qatar, Pak. Pimpinan Hamas itu di Qatar. Hamas itu seperti kedutaan di Qatar itu. Rumahnya pimpinan Hamas di Qatar itu seperti kedutaan Amerika di Qatar. Besarnya sama. Jadi mereka dianggap Qatar itu sebagai negara besar. Perwakilannya ada di Qatar. Di Doha, di kota Doha. Kalau kita ke Doha, Pak, itu besar. Seperti rumah kedubes lain. Kalau Indonesia itu kan ada kedubes Amerika dan seterusnya, kan besar. Nah, Qatar itu membuat kedutaan Hamas itu seperti itu. Luar biasa. Dan dia terus berusaha agar supaya Israel ini keluar dari Gaza. Itu Qatar. Lalu kemudian Turki, kemudian Kuwait. Kuwait itu dia membantu itu sembunyi-sembunyi, karena dia tahu sekutu dari Amerika dan sebagainya. Jadi ada negara-negara Arab, tidak semuanya kemudian tidak bantu. Tapi yang memang tidak bantu sama sekali itu seperti Emirat, karena seperti saudara dia dengan Israel. Pemerintahnya maksudnya, warganya mereka Muslim bantu. Dan negara-negara lain ya, seperti termasuk Jordan, termasuk lain. Lah kenapa Houthi Syiah bantu? Nah, ini ada rahasianya Bapak sekalian. Hamas itu untuk memerdekakan negaranya, mereka bekerja sama dengan seluruh kekuatan dunia, Bapak. Bekerja sama dengan semua elemen dunia untuk membantu mereka, termasuk Syiah, termasuk Cina, termasuk Rusia. Untuk merdeka memperjuangkan sebuah negara harus bekerja sama dengan negara. Makanya yang pertama kali teriak melaporkan Israel ke mahkamah internasional itu siapa? Bukan negara Islam. Ekuador, Afrika Selatan. Kenapa? Karena hubungan mereka bagus. Begitu pula hubungan mereka dengan Iran bagus. Ya, jadi hubungan Hamas dengan itu bagus. Bahkan
Dengan hubungan kan dijalin sudah puluhan tahun, Pak. Ketika Saudi tidak bantu, Iran bantu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau negara Ahlus Sunnah ini ditonton saja, dibiarin saja orang Gaza itu dibantai. Kalau nggak kerjasama dengan yang lain, selesai. Jadi itu memang politiknya Hamas luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Hamas ini karena dia menang pemilu, Pak. Hamas itu punya perdana menteri. Presidennya diambil sama PLO, Fatah, perdana menterinya sama Hamas. Jadi dia negara negara sah, punya pemilu, punya pemerintahan sah gitu loh. Maka mereka bekerja sama seluruh dunia, termasuk Indonesia. Itu. Nah, jadi tidak semua negara dan tidak semua Syiah juga bantu. Syiah yang yang memang dia memusuhi Amerika juga. Ya. Bahkan boleh kita mengusir penjajah bekerja sama dengan negara kafir? Boleh. Ya. Kita ini merdeka juga karena kerjasama dengan apa? Bekerja sama dengan Jepang malah. Ya. Bahkan kita disuruh proklamasi itu janji dari Jepang. Ya. Kalau kita baca sejarah kita, boleh bersama untuk kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Apalagi dengan Syiah, dia masih Islam, cuma ada kesesatannya berbeda dengan kita, akidahnya sebagainya. Ya. Ini juga pukulan bagi negara-negara Ahlus Sunnah yang membiarkan Gaza dibantai itu. Ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada Qatar, ini umat Islam akan banyak yang masuk Syiah, Pak. Kalau nggak ada Turki, Indonesia yang bantu juga Gaza ini. Indonesia itu luar biasa. Mereka akui ketika pertemuan ulama Arab dan ulama dunia itu di Qatar itu. Saya kebetulan utusan dari Indonesia, saya sampaikan bahwa kami sampai sekarang ini terus melakukan aksi di jalan-jalan untuk membela Palestina, terus mengumpulkan bantuan untuk Palestina. Bahkan saya sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa, MUI mengeluarkan fatwa wajib muqata'ah, wajib memboikot seluruh produk Yahudi itu. Mereka angkat tangan, Masya Allah, memang dari dulu Indonesia membantu kami. Itu kata ulamanya itu, kami bangga sama Indonesia. Tapi kalau nggak ada Indonesia, nggak ada yang Sunni, Pak, ya. Qatar, Turki, negara lain negara Arab yang membantu mereka, ini berbahaya. Dunia bisa simpati besar-besaran kepada Syiah. Kan Syiah itu membantu Palestina, Bapak Ibu sekalian, sampai presidennya dibunuh. Insya Allah. Ini juga kita nggak bisa anggap Syiah itu pura-pura, sandiwara. Kalau sudah korbannya begitu luar biasa itu nggak mungkin dia pura-pura. Ya. Mungkin dia bisa jadi karena kemanusiaan, ya. Bisa jadi karena akidahnya juga mengakui bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kiblat. Masalah akidahnya di sini kita nggak tahu sekali. Syiah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Bapak sekalian. Sudah syuruk. Semoga ini ada manfaatnya dan semoga ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bersihkan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan dan kekufuran tadi, insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
sisa.
bagus kelihatannya.